Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dengan program Firman Tuhan dan doa pengantar serta penguat memasuki pekan hidup yang baru. Dan firman Tuhan yang dilayankan bagi kita terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang keempat. Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang keempat. Silakan saudara buka. Dan judul renungan kita saat ini adalah serumit apapun, hargailah kehidupan. Serumit apapun, hargailah kehidupan. Itu judul kita, saudara. Nah, saudaraku, sebelum saudara membaca firman Tuhan sambil menyimak akan perenungannya, saya mengajak saudara-saudara berdoa. Mari berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon, kuasailah hati dan pikiran kami, agar dengan nafas hidup ini, hati dan pikiran kami hanya terpusat kepadamu dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, suatu kali bidang Pelkes di jemaat yang saya layani mengadakan perkunjungan ke sebuah panti asuhan dan mereka meminta saya untuk menyertai mereka di dalam perkunjungan tersebut. Mereka mengadakan perkunjungan ke sebuah panti asuhan di daerah Tangerang. Nah, ketika tiba di panti asuhan tersebut, mata saya langsung tertuju pada seorang anak laki-laki penghuni panti itu. Anak laki-laki itu terlahir cacat, saudara. Dia terlahir tanpa tangan, saudara-saudara. Dia terlahir tanpa dua tangan, dan dua kakinya itu pun tidak sempurna, karena kakinya ini tidak cukup kokoh untuk menopang badannya kalau berdiri. Sehingga apabila anak ini akan berjalan, dia harus setengah mati menggulingkan badannya, atau paling tidak dia merayap di lantai, saudara-saudara. Tapi yang membuat saya sangat terkesan dengan anak ini, ketika saya melihat sorot matanya yang luar biasa. Sorot mata anak ini begitu tegas, begitu berani, begitu gigih. Dan di panti penampungan ini, ia sangat disayangi dan dilatih untuk mandiri. Dengan jari-jari kakinya yang mungil, ternyata ia mampu memakai dan melepas baju. Ia juga mampu memegang sendok untuk makan. Dengan jari-jarinya, jari-jari kakinya yang mungil, ia juga mampu untuk menggosok gigi, menulis, bahkan melukis. Menurut pengurus panti yang kami kunjungi, anak ini dibuang oleh orang tuanya sewaktu dia bayi. Dan saat kami berkunjung saat itu, anak itu berusia kira-kira 10 tahun. Luar biasa, saudara. Anak ini tidak mampu untuk berjalan, tidak punya dua tangan. Dia berjalan hanya dengan cara menggulingkan badannya atau merayap di lantai, tapi luar biasa. Sorot matanya penuh dengan keyakinan bahwa dia sangat-sangat menghargai hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Luar biasa, saudara-saudara. Saya pun begitu jatuh cinta terhadap anak ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang menghargai kehidupan, maka di masa Perjanjian Lama, Alkitab mencatat bahwa orang-orang Yahudi itu sangat menghargai kehidupan. Alasan mereka adalah sebab hanya sewaktu hiduplah manusia dapat melakukan segala sesuatu. Sedangkan di alam maut atau saat kematian, semuanya menjadi senyap dan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, sekali lagi umat Yahudi itu sangat-sangat menghargai kehidupan. Sangat-sangat menghargai umur yang panjang. Saudara bisa buka dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Bahkan dalam satu prinsip mereka berkata, hidup itu lebih baik daripada mati. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati.
Dan itu menurut bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang keempat. Artinya saudara-saudara, biarlah hidup dengan sederhana. Biarlah hidup dengan apa adanya, dengan segala kelemahan, asalkan panjang umur, daripada hidup sebagai raja, hidup dengan kemewahan, hidup ditakuti, tetapi cepat mati. Itulah arti dari pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Begitu luar biasanya orang-orang Yahudi itu sangat menghargai kehidupan, sekalipun mereka ada di titik yang paling terendah. Nah, dari ayat-ayat ini dapat kita lihat bahwa sekali lagi orang Yahudi itu sangat menghargai kehidupan. Karena dalam hidup itu artinya masih ada doa, masih ada harapan. Dan hidup itu harus diperjuangkan, harus dijalani secara optimis, sekalipun ada berbagai kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi, saudaraku. Nah, saudaraku umat Tuhan, pengajaran yang sangat berharga yang bisa saudara dan saya dapatkan melalui bacaan firman Tuhan saat ini adalah, saudara perhatikan, seberat apapun pergumulan saudara dan saya di hari ini, saudara, seberat apapun pergumulan saudara dan saya di minggu yang lalu, bahkan mungkin seberat apapun pergumulan yang akan kita hadapi di minggu yang baru yang ada di depan kita ini, tentu sebagai orang percaya tidak ada alasan untuk kita larut dalam kesedihan. Tidak ada alasan untuk kita patah semangat atau putus asa. Sebab sekalipun Tuhan belum memberikan kesempatan supaya segala pergumulan-pergumulan kita lepas dari kesusahan-kesusahan hidup kita. Segala pergumulan-pergumulan kita diangkat, kita diubahkan oleh Tuhan. Sekalipun itu belum terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, bernafas, maka marilah kita tetap bersikap optimis. Dan kita yakin dan percaya bahwa pasti suatu saat ada solusi, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam hidup ini, ketika saudara dan saya belajar menghargai kehidupan, maka marilah saudara hidup optimis, jauhkan keraguan-raguan, jalani hidup ini dengan memandang jauh ke depan, bukan memandang pada pergumulan hari ini. Sebab apa? Sebab Dia yang memberi hidup, Dia tidak akan meninggalkan saudara-saudara dan saya. Ingat, siapa saja yang menghormati Tuhan, ia menghargai kehidupan, sekalipun ada dalam pergumulan berat. Sebab dia yakin Tuhanlah yang menentukan hidupnya, bukan masalah atau pergumulan. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, izinkan kami tetap bersyukur walaupun masih ada begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup dan keluarga kami masing-masing. Izinkan kami tetap bersyukur walaupun masih ada begitu banyak pergumulan dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Izinkan kami untuk tetap bersyukur kepadamu Tuhan, dengan nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, dalam keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda yang masih bergumul juang dengan cita-cita dan harapan kami. Oh Yesus, Allah kami di dalam Yesus Kristus, izinkan kami untuk tetap bersyukur dalam keberadaan kami sebagai lansia, dengan usia kami yang semakin rentan dengan sakit penyakit. Dalam kesehatan jasmani kami, izinkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam kesehatan dan jasmani kami, sehingga nama-Mu tetap kami permuliakan Tuhan. Syukur ini menandakan bahwa walaupun ada pergumulan dalam hidup kami, tapi Engkau masih beri kesempatan untuk kami hidup. Itu berarti kami tidak akan pernah sendiri menghadapi pergumulan-pergumulan, kesusahan-kesusahan, bahkan masalah hidup kami. Karena itu dengan rasa syukur kepadamu, kami serahkan hidup dan pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya ada saatnya pergumulan-pergumulan ini akan menjadi suasana yang sukacita di tangan-Mu.
pergumulan-pergumulan rumah tangga kami ada saatnya menjadi suasana yang bahagia di tangan. Pasti ada solusi di dalam Tuhan. Begitu juga dengan susah hati kami tentang sakit penyakit kami. Dengan nafas hidup darimu, kami berkata, Tuhan Yesus, Adonai Rapa, tabib di atas segala tabib. Kami pasti pulih. Bahkan kami sudah sembuh. Ketika kami berdoa saat ini, kami mengalami kesembuhan daripadamu. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami. Berkati semua sanak saudara kami. Serta berkati juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Agar mereka sungguh-sungguh menghargai hidup, sekalipun hidup ini ada di dalam pergumulan. Sayangi dan cintai bangsa dan negara kami Tuhan, termasuk presiden, wakil presiden dan semua pemimpin-pemimpin kami, termasuk juga para aparat yang bertindak sebagai penjaga atau penjaga keamanan negara kami, yaitu TNI dan Polri. Tuhan topang semua pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang menghargai kehidupan. Lalu sebagai bangsa yang juga menghargai kehidupan orang lain. Berkati gereja-gerejamu Tuhan, dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Pendeta, penatua, diaken, pengajar-pengajar, pengurus-pengurus di gereja. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Lalu sekali lagi Tuhan, izinkan kami hari ini, minggu ini tetap bahagia, sekalipun ada tantangan hidup, sebab kami menyembah Allah yang adalah sumber kebahagiaan. Allah yang adalah sumber damai sejahtera yang kami sembah, yaitu Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Doris Sarjana Teologia dan seluruh kru Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.